Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Store Data Pembeli ke DJP, Strategi Kepatuhan dan Perencanaan Pajak Defensif di Era Transparansi Data. Topik ini saya pilih karena saat ini sistem perpajakan di Indonesia sudah mengalami perubahan yang sangat signifikan. Dahulu, Direktorat Jenderal Pajak atau DJP lebih banyak mengandalkan pelaporan yang disampaikan oleh wajib pajak. Namun sekarang DJP telah memanfaatkan teknologi digital untuk memperoleh berbagai sumber data transaksi secara otomatis. Artinya, setiap transaksi yang dilakukan perusahaan dapat dibandingkan dengan data yang dimiliki DJP. Apabila terdapat perbedaan antara data transaksi dengan laporan pajak yang disampaikan, maka perusahaan dapat diminta memberikan klarifikasi melalui SP2K. Oleh karena itu, kepatuhan administrasi perpajakan menjadi sangat penting agar perusahaan dapat menjalankan kewajiban perpajakan dengan benar dan menghindari risiko sanksi di kemudian hari. Pada era digital seperti sekarang, hampir seluruh aktivitas bisnis dilakukan secara elektronik. Mulai dari penjualan, pembelian, pembayaran, hingga penerbitan faktur pajak semuanya telah terdokumentasi dalam bentuk digital. Hal tersebut memberikan keuntungan bagi perusahaan karena proses bisnis menjadi lebih cepat dan efisien. Namun, di sisi lain, kondisi tersebut juga memberikan kemudahan bagi DJP untuk melakukan pengawasan. Saat ini, DJP memperoleh data dari berbagai sumber seperti e-faktur, koretak, marketplace, perbankan, lembaga pemerintahan, satu lagi bahkan data kependudukan. Karena banyaknya sumber informasi tersebut, peluang untuk menyembunyikan transaksi menjadi semakin kecil. Apabila perusahaan melaporkan omset sebesar 5 miliar rupiah, tetapi data transaksi yang diterima DJP menunjukkan omset mencapai 6 miliar rupiah, maka akan muncul indikasi ketidaksesuaian data. Dalam kondisi tersebut, DJP dapat mengirimkan SP2K kepada wajib pajak untuk meminta penjelasan mengenai perbedaan tersebut. Oleh karena itu, perusahaan harus memastikan bahwa seluruh data transaksi telah dicatat dengan benar dan sesuai dengan laporan perpajakan yang disampaikan. Pemerintah telah mengembangkan sistem koretak yang bertujuan mengintegrasi seluruh administrasi perpajakan dalam satu sistem. Dengan adanya koretak, proses pelaporan, pembayaran, hingga pengawasan menjadi jauh lebih efektif. Selain itu, penggunaan NIK sebagai NPWP juga membuat identitas wajib pajak menjadi lebih terintegrasi. Artinya, DJP dapat menghubungkan berbagai informasi yang berasal dari banyak instansi. Sebagai contoh, apabila seseorang memiliki transaksi bernilai besar di perbankan, kemudian memiliki usaha yang aktif di marketplace, tetapi melaporkan pajak yang sangat kecil, maka kondisi tersebut dapat menjadi perhatian DJP. Dengan kata lain, transparansi dapat membuat wajib pajak harus semakin disiplin dalam menjalankan administrasi perpajakan. Karena hampir seluruh aktivitas ekonomi saat ini meninggalkan jejak digital yang dapat dianalisis oleh sistem. Walaupun sistem perpajakan semakin modern, masih banyak perusahaan yang menghadapi berbagai tantangan dalam memenuhi kewajiban administrasi perpajakan. Tantangan pertama adalah perubahan regulasi yang cukup cepat. Peraturan perpajakan sering mengalami pembaruan sehingga perusahaan harus terus mengikuti perkembangan tersebut. Tantangan kedua adalah meningkatkan transaksi digital melalui marketplace dan e-commerce. Semakin banyak transaksi yang dilakukan secara online, maka semakin banyak pula data yang harus dilaporkan dengan benar. Tantangan ketiga adalah kelengkapan data administrasi, misalnya invoice, faktur pajak, bukti pembayaran, dan dokumen pendukung lainnya harus tersimpan dengan baik. Karena apabila sewaktu dilakukan pemeriksaan, perusahaan harus menunjukkan seluruh bukti transaksi tersebut. Oleh sebab itu, administrasi yang rapi merupakan bagian penting dari kepatuhan perpajakan. Selanjutnya, kita membahas bagaimana proses terbitnya SP2K. Tahap pertama adalah adanya transaksi yang dilakukan oleh wajib pajak. Kemudian, transaksi tersebut menghasilkan berbagai data masuk ke sistem DJP. Setelah itu, dilakukan proses data matching atau pencocokan data. Pada tahap ini, DJP membandingkan data yang dimiliki dengan laporan pajak yang disampaikan wajib pajak. Apabila seluruh data sesuai, maka tidak akan menjadi masalah.
Namun apabila ditemukan perbedaan, misalnya omset yang dilaporkan lebih kecil dibandingkan data yang dimiliki DJP, maka akan muncul indikasi ketidaksesuaian. Selanjutnya, DJP melakukan analisis lebih lanjut. Jika hasil analisis menunjukkan perlunya klarifikasi, maka DJP akan menerbitkan SP2K. Perlu dipaham bahwa SP2K bukan berarti wajib pajak langsung dinyatakan melalui pelanggaran. SP2K merupakan surat yang bertujuan meminta penjelasan atau klarifikasi atas data yang dimiliki DJP. Karena itu, perusahaan harus dapat memberikan penjelasan beserta bukti pendukung yang menandai. Ekualisasi merupakan proses mencocokkan berbagai laporan keuangan dengan laporan perpajakan. Misalnya, mencocokkan omset dalam laporan laba rugi dengan omset yang dilaporkan dalam SPT masa PPN maupun SPT tahunan. Jika terdapat perbedaan, perusahaan harus mengetahui penyebabnya. Apabila proses ekualisasi tidak dilakukan, maka perusahaan berisiko mengalami beberapa masalah. Yang pertama adalah munculnya perbedaan data ketika dibandingkan dengan sistem DJP. Yang kedua adalah meningkatnya kemungkinan menerima SP2K. Dan yang ketiga adalah munculnya potensi sanksi administrasi apabila memang ditemukan adanya kekurangan pembayaran pajak. Oleh karena itu, perusahaan sebaiknya melakukan ekualisasi secara berkala. Misalnya, setiap bulan atau setiap akhir periode pelaporan. Perencanaan pajak defensif merupakan strategi yang dilakukan perusahaan agar tetap patuh terhadap ketentuan perpajakan sekaligus meminimalkan risiko. Strategi pertama adalah melakukan validasi administrasi. Seluruh transaksi harus memiliki dokumen yang lengkap dan sah. Strategi kedua adalah melakukan rekonsiliasi atau ekualisasi secara rutin. Dengan cara ini, perusahaan dapat menemukan kesalahan lebih awal sebelum ditemukan oleh DJP. Strategi ketiga adalah membangun Tax Control Framework. Tax Control Framework merupakan sistem pengendalian internal yang mengatur bagaimana proses perpajakan dijalankan di dalam perusahaan. Misalnya, terdapat pembagian tugas yang jelas, prosedur pemeriksaan dokumen, hingga evaluasi berkala terhadap kepatuhan perpajakan. Dengan adanya sistem tersebut, risiko kesalahan administrasi dapat dikurangi secara signifikan. Pada gambar ini, kita dapat melihat bahwa DJP memperoleh data dari banyak sumber. Di antaranya adalah e-faktur, marketplace, instansi pemerintahan, laporan keuangan, data perbankan, serta berbagai sistem informasi lainnya. Seluruh data tersebut kemudian dianalisis dan dibandingkan dengan laporan wajib pajak. Karena itu, perusahaan tidak cukup hanya melaporkan pajak tepat waktu, tetapi juga harus memastikan bahwa seluruh data yang dilaporkan konsisten dengan data yang dimiliki pihak lain. Inilah yang menjadi alasan mengapa transparansi data semakin penting dalam sistem perpajakan modern. Ada beberapa langkah yang dapat dilakukan perusahaan untuk mencegah munculnya masalah perpajakan. Pertama, selalu memperbarui SOP perpajakan sesuai perkembangan peraturannya. Kedua, mengintegrasikan sistem akuntansi dengan sistem perpajakan agar data lebih akurat. Ketiga, melakukan pelatihan kepada karyawan mengenai administrasi perpajakan. Keempat, melakukan audit internal secara berkala. Dan terakhir, menjalin komunikasi yang baik dengan konsultan pajak maupun akun representatif dari DJP apabila terdapat hal-hal yang masih belum dipahami. Dengan langkah-langkah tersebut, perusahaan akan lebih siap menghadapi perubahan regulasi maupun proses pengawasan dari DJP. Sebagai kesimpulan, perkembangan teknologi telah membuat sistem perpajakan menjadi semakin transparan. DJP kini memiliki kemampuan untuk membandingkan data transaksi dari berbagai sumber sehingga ketidaksesuaian data akan lebih mudah ditemukan. Oleh karena itu, kepatuhan administrasi bukan hanya menjadi kewajiban, tetapi juga merupakan bentuk perlindungan bagi perusahaan agar terhindar dari risiko SP2K maupun sanksi perpajakan. Melalui administrasi yang tertib, ekualisasi yang rutin, serta penerapan perencanaan pajak defensif, perusahaan dapat menjalankan kewajiban perpajakan dengan lebih baik sekaligus menjaga keberlangsungan usahanya. Demikian